Ibu, yang buat Bapak Ibu yang bisa nyalain webcam boleh juga nemenin saya. Kita malam ini bakal lihat tentang Google ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Learn, saya pilihkan dua chapter ya dari buku Google yang di awal ya. Itu ditulis oleh para pendirinya Google sendiri ya. Eh, Judulnya How Google Works. Udah cukup berumur juga bukunya dari tahun 2014 ya, udah 10 tahun. Dan sekarang Google sih menghadapi problem ya, yang cukup signifikan ya, menentukan nasibnya. Ini saya berikan satu berita ya dari CNBC. Baru-baru ini aja nih, tertanggal 9 Oktober ya, belum begitu lama. Isinya beritanya adalah Kementerian Kehakiman di Amerika itu menjatuhkan vonis bahwa Google itu ini ya apa melakukan praktek monopoli ya. Jadi di dalam persidangannya itu Google divonis melakukan monopoli dan membuat barrier untuk perusahaan lain ya, rintangan yang tidak fair untuk perusahaan lain itu masuk ke dalam pasarnya dia ya. Nah, sehingga di dalam kasus yang semacam ini, biasanya perusahaannya bakal dipecah. Ya, ini juga kasus yang udah pernah terjadi di Amerika, karena Amerika dengan sistem kapitalisnya itu meyakini bahwa monopoli itu buruk ya terhadap pasar akibatnya, karena konsumen jadi bisa nggak punya pilihan ya, begitu satu perusahaan itu mendominasi pasar, tidak ada persaingan yang sehat yang nanti akan menguntungkan konsumen. Ya, sehingga di dalam kasus yang seperti ini udah pernah terjadi juga di Amerika, misalnya Bell Telephone System dan AT&T ya, American Telephone and Telegraphy itu dipecah ya, karena tadinya memonopoli terus dipecah ya jadi dua perusahaan gitu ya. Nah, ini jadi ada indikasi DOJ ini ya, Kementerian Kehakiman tuh mau membreak up Google nih. Tapi eksekusinya gimana masih belum ketahuan ya. Ini masih gros banget beritanya ya. Lalu juga gimana proses pecahnya itu akan seperti apa. Lalu si Google akan melawan balik ya, karena kejadian seperti ini udah pernah dialami juga oleh Microsoft ya. Microsoft bertahan ya di pengadilan, terus lawyernya ya berusaha keras ya, dan menghabiskan banyak apa banyak biaya juga ya untuk persoalan itu ya. Tapi ini selalu hal yang disoroti di ekonomi Amerika dan juga dari Menteri Kehakiman mereka. Ya, jadi kalau kita baca di sini di beritanya, the DOJ is also considering remedies that would prohibit Google from using or retraining data that cannot be effectively shared with others on the basis of privacy concerns. Ya. Jadi ada persoalan perlindungan data juga ya, eh, karena ada keuntungan tertentu yang Google itu punya, apa advantage ya sekarang ini ya, yang menyebabkan dia punya keuntungan tidak berimbang terhadap semua pemain lain yang berusaha juga masuk ke pasar yang sama. Maka supaya dominasi itu dan penguasaan data itu bisa dihindari, ada pertimbangan untuk memecah Google ya, supaya Google itu tidak bisa lagi em, ini di kalimatnya ya, misalnya eh, obat memecah Google itu akan mengakhiri kontrol Google terhadap jalur distribusi hari ini dan akan memastikan bahwa Google tidak dapat mengontrol distribusi di masa depan. Ya. Jadi terhadap monopoli pemerintah Amerika tuh kejam ya, keras ya gitu ya. Namun malam ini kita akan dengar kisahnya ya dari buku yang 10 tahun yang lalu, ketika problem-problem semacam ini belum muncul ya. Ini problem yang lebih modern ya. Tapi Google itu lahir ya dan mendominasi sampai seperti hari ini ya. Mereka melewati berbagai strategi ya membentuk perusahaan mereka
secara technical maupun secara culture. Ya, jadi saya pisahin saya pilih dua chapter yang Bapak Ibu bisa baca dari buku How Google Works itu karangan Eric Schmidt dan Jonathan Rosenberg ya. Saya pilih satu chapter tentang culture-nya. Culture-nya Google itu sangat spesifik ya, punya karakter dan sifat tertentu yang dibangun oleh mereka gitu ya, menghasilkan perusahaan yang semacam itu. Lalu konsep teknikal mereka gitu ya. Jadi ini chapter yang Bapak Ibu bisa ambil di Learn ya untuk baca ya. Kita coba lihat sedikit-sedikit ya sebenarnya culture Google itu seperti apa ya. Dan Bapak Ibu boleh merenungkan juga ya culture di perusahaan Bapak Ibu atau Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia tipikal tuh kayak apa ya. Judul bagian chapter ini Culture Believe Your Own Slogans gitu ya. Jadi ada hal-hal yang khusus yang dibangun memang di Google ya. Nah, salah satu kejadian yang sangat terkenal ya itu adalah bagaimana solusi terhadap eh, apa proses iklan di Google itu ditemukan ya teknikalnya ya. Jadi ini kisahnya ada si apa Larry ini salah satu bosnya Google ya kecewa ya terhadap cara beroperasinya mekanisme buat iklannya Google itu terus dia posting di bulletin board ya di papan pengumuman itu yang ada di dapur bisa dibaca semua orang begitu ya terus pulang gitu ya dia nggak telepon siapa-siapa nggak email siapa-siapa katanya juga nggak ada meeting apa-apa dia tempel aja di situ gitu aja saking keselnya ya jelek banget nih eh, appsnya Google ini gitu ya tapi hari Senin ya jam 5 pagi gitu ya ada engineers tertentu ya yang kirim email ya terus ada sekelompok engineer lain ya yang ngelihat catatannya si Larry ini di tembok begitu ya terus bukan cuman memahami ya kenapa aplikasinya Google itu sampah gitu ya tapi juga bikin solusinya gitu ya jadi mereka itu selama weekend kerja ya kerja padahal bukan timnya ya, bukan tim iklan itu ya, tapi mereka lihat yang diposting gitu aja, terus melakukan analisis ya, lembur gitu ya, weekend, padahal orang nggak harus kerja gitu ya. Terus hari Senin kasih solusinya ya, terus bahkan kasih prototipe ya, sehingga ada prototipe implementasi yang nunjukin ya, analisis kesalahannya di mana ya, sehingga habis itu bisa ada solusi begitu ya. Jadi solusinya adalah ke arah iklan yang relevan ya karena mereka dari search engine itu Google kan terkenal ya kalau kita nge-search sesuatu dia ngiklanin yang berhubungan dengan itu berarti harus ada mekanisme untuk menghitung relevansi ya. Kalau ngiklan sembarangan ya ada bikin orang marah gitu ya. Tapi kalau kita search apa terus minatnya apa terus disodorin iklan agak di pojok gitu aja nggak terlalu mencolok itu orang bisa bisa seneng begitu ya dan mekanisme itu yang di dihasilkan lewat solusi yang kayak gitu. Nah, yang interesting adalah solusinya itu dihasilkan ya bukan lewat oh meeting kita meeting teknikal gitu ya atau apa ya informal banget ya. Jadi suasana informal itu ya siapa aja boleh pecahin problem siapa aja itu terbentuk di culture-nya. Ya, Bapak Ibu boleh bayangkan ya di perusahaan-perusahaan tipikal ya orang nggak mau tahu problem divisi lain itu apa. Pokoknya itu bukan job saya. Udah mereka aja yang pusing. Kan gitu ya. Nggak ada orang yang di timnya sendiri udah pusing ya. Tapi ngadapin problem. Oh tahu ya di sebelah sana ada problem. Coba saya selesain bisa nggak? Nggak ada yang mau gitu. Yang ntar yang ada adalah dimarahin gitu ya. Karena bukan ngurusin kerjaannya ya. Kalau solusinya jelek ya. Kalau solusinya bagus juga nggak ada yang puji-puji gitu misalnya ya. Apa apa untungnya gitu ya. Nah tapi culture-nya di Google nggak gitu. Ya jadi cuman sambil lalu gitu aja tempel di dapur terus ada orang yang solve begitu ya. Nah ini jadi luar biasa ya. Artinya culture yang semacam itu ya kalau Bapak Ibu bayangkan ada beberapa syarat ya yang terjadi dan dipahami semua orang di perusahaan eh, atmosfernya itu seperti itu. Ya jadi di halaman sebelahnya ini halaman 29 ini tertulis ya. Kalau misalnya timnya itu gagal ya, tim yang berusaha analisis dan menghasilkan solusi ya,
nggak ada yang akan marah kepada mereka ya. Tapi kalau mereka berhasil ya, nggak ada juga yang iri, termasuk tim yang sebenarnya kerjaannya buat menyelesaikan problem iklan itu gitu ya. Jadi ini ada culture tertentu tuh yang dibangun di situ ya, yang semua orang berkolaborasi itu dengan sangat bebas ya. Terus nggak ada bahaya bahwa dimarahin. Kalau usaha itu gagal biasa, namanya juga kita bikin solusi yang susah ya. Gagal itu biasa, berhasil itu harus pesta begitu ya. Dan nggak ada orang yang jadi iri gitu ya karena oh ini ada yang berhasil gitu. Namanya juga problem susah ya. Kalau berhasil ya udah gitu ya, kita rayakan sama-sama gitu ya. Nah itu culture yang semacam itu ya bisa membuat orang jadi apa, nggak ragu-ragu ya kalau punya problem menarik terus solusi ya. Tapi di buku ini juga klaimnya adalah sebenarnya atmosfer perusahaan itu eh, tercium ya oleh pelamar-pelamar ya juga, sehingga orang masuk ke Google karena pingin atmosfer yang semacam itu ya. Nah jadi dan itu terbentuk ya. eh, di buku ini sih dibilang ya bahwa kebanyakan perusahaan itu nggak mampu sih membentuk apa culture-nya ya. Culture itu cenderung terjadi begitu aja gitu ya. Dan biasanya katanya adalah tergantung bos-bosnya tuh, tergantung pemilik perusahaan, tergantung foundernya ya. Karena atmosfer itu kan dibentuk oleh mereka ya. Kalau Bapak Ibu apa punya bos atau founder yang kayak Steve Jobs gitu ya, otoriter dan lain sebagainya ya, eh, nggak mungkin lah ya menghasilkan atmosfer yang terbuka itu ya. Kalau otoriternya keterlaluan ya. Nah, Steve Jobs untungnya dia skillful juga ya waktu menilai ini apa produk dan lain sebagainya. Tapi kalau otoriternya keterlaluan, terus Bapak Ibu bisa merasakan di atmosfer ya, maka yang terjadi adalah orang nggak mau punya inisiatif apa-apa. Jangan, jangan, jangan punya ide brilian ya. Kalau kamu punya ide brilian ya, terus kamu salah ternyata ya, nanti kamu dihabisin gitu ya. Jadi di perusahaan semua orang cari aman aja gitu. Ngapain punya ide hebat? Nggak usah, nggak usah. Kalau bukan kerjaan kamu, kamu nggak usah pusing gitu ya. Karena kalau kamu punya inisiatif, nanti yang ada adalah kamu kena marah gitu. Ya jadi kalau udara itu toksik ya, terus beracun gitu ya, nggak bisa tuh kayak di Google gitu ya. Jadi ini ada yang sangat khusus yang dibentuk dan si apa tadi itu bosnya Larry Page itu ya, even cuman gitu aja kesel tempel di dapur gitu terus ada yang nyelesain gitu aja karena tahu nggak bakal dimarahin, kalaupun gagal nggak bakal dimarahin ya. Nah jadi di sini ada sedikit apa resep katanya ya, itu culture yang semacam itu harus dibentuk oleh founders ya. Tapi kalaupun founders enggak ya, kalau bisa pilih tim yang trusted ya, yang dipercaya oleh foundersnya, yang bisa ya membentuk atmosfer yang semacam semacam itu ya. Jadi apa yang kita percayai, kenapa kita beroperasinya seperti ini? Kalau semua orang paham ya bahwa ada safety itu ya, ada keamanan itu, kamu nggak bakal dimarahin ya. Bahkan kalau gagal juga nggak apa-apa. Mungkin kalau dimarahin adalah kalau kamu nggak coba gitu ya. Kalau coba gagal mah biasa gitu ya. Tapi kalau kamu nggak coba gitu, kalau kamu nggak bilang gitu ya, nah itu tuh ntar kena marah gitu misalnya. Nah, di situ ada culture yang dibangun ya. Tapi kalau semua orang culture-nya cuma shifting blame gitu ya. Kalau ada yang gagal, oh bukan saya, dia tuh. Terus cari kambing hitam gitu misalnya ya. Karena bosnya otoriter ya, dan bosnya adalah setiap kali cuma mau banting barang aja ya kalau ada soal gitu misalnya ya. Nggak peduli solusi ya. Ya susah ya. Culture itu akan terbentuk dari atas gitu ya. Ada pepatah yang bilang apa, ikan itu busuknya dari kepalanya gitu ya. Dan itu mungkin Bapak Ibu bisa rasakan juga ya yang udah malang melintang di berbagai perusahaan gitu ya. Nah, terus ada lagi ya rumus-rumusnya untuk membangun culture ya. Salah satunya di sini ada subbab yang judulnya Keep Them Crowded ya. Jadi supaya terjadi interaksi, kolaborasi itu ya harus ada ruangan ngumpul yang sama-sama. Makanya Google itu kan terkenal ya dikasih makanan gratis, ada ruang permainan dan lain sebagainya. Karena seringkali solusi itu munculnya adalah lewat obrolan informal ya, bukan lewat meeting-meeting formal gitu ya. Dan apa
di sini ada satu bagian yang bilang ya, eh, orang-orang yang apa pintar dan kreatif itu ya maunya adalah berinteraksi satu sama lain. Ya jadi kalau ada interaksi terus semua orang di ruangan yang sama bisa ngobrol begitu ya. Itu kayak mesin yang meletup-letup gitu ya, menghasilkan berbagai ide ya. Dari banyak ide itu nanti ada yang bagus, ada yang buruk ya. Tapi kalau mereka nggak ngobrol terus nggak terjadi diskusi itu ya, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kantor itu dibuat supaya menciptakan kemungkinan itu tuh ya. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan juga ya suasana di kantor ya bahwa kadang-kadang pembicaraan yang penting itu ya terjadinya adalah waktu orang ngambil minuman terus di lorong gitu ya, bukan di meeting ya, apalagi budaya Asia ya, budaya Asia ya kalau orang udah meeting seringnya nggak mau ngomong apa-apa ya, terutama kalau bosnya otoriter gitu ya. "Ah, udah nggak usah ngomong lah, ntar kalau ngomong dipersalahkan lagi gitu ya." Jadi terus nggak ada yang berani nggak setuju ya. Pokoknya setujulah kalau udah dari atas disuruh begitu, top down ya udah ikut aja gitu ya. Nggak ada yang berusaha berpikir lagi gitu ya. Tahu-tahu udah diputuskan gitu ya. Nah, tapi ide-ide itu bergulirnya di lorong. Waktu orang ambil minum sama-sama, waktu orang ketemu terus ngobrol ya sebenarnya ini gimana sih begini begitu gitu ya. Nah, di situ tuh terjadi obrolan-obrolan penting. Harusnya terjadinya di meeting. Ya, tapi kadang tergantung culture perusahaannya nggak terjadi ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kisah yang tadi itu ya yang melegenda di Google itu nggak perlu meeting, cukup tempelin aja di papan pengumuman gitu ya, terus terjadi apa ide-ide itu muncul, terus terjadi solusi ya. Jadi semeletup-letup itu tuh timnya mereka gitu ya. Tapi culture itu harus dibentuk tuh. Dan bos-bosnya Google itu Eric Schmidt ya, Larry Page, yang lama-lama bosnya itu tampaknya menghayati ya problem menciptakan atmosfer yang kreatif itu tuh ya. Nah, terus ada satu paragraf juga ya yang bikin resep juga, selain orangnya dikumpulin supaya terjadi interaksi ya. Terus persoalan resource ya. Jadi kalau mau membunuh ide-ide kreatif ya adalah caranya ya jangan dikasih resource ya. Tapi kalau mau biar berapi-api ya, ide itu banyak ya, harus generous ya eh, untuk resource itu. Butuhnya apa gitu ya, kasih gitu ya. Tapi hal-hal kecil yang nggak berarti gitu ya, jangan kasih. Ya misalnya furniture yang fancy-fancy ya, kantor yang besar tapi sebenarnya nggak esensial, nggak butuh gitu ya. Cuman kalau mereka butuh alat ya, butuh eh, apa eh, sarana prasarana untuk menghasilkan ya eh, ide-ide yang baik, kasih aja gitu ya. Generous justru di bagian itu ya, kasih yang banyak gitu ya supaya solusi itu berlimpah gitu ya. Jadi rumus-rumusnya yang mereka yakini itu begitu ya. Terus menjadi bagian dari culture juga ya adalah bahwa harus berani katanya mengabaikan ya, tidak mendengarkan hippos. Hippos ini arti katanya itu apa kuda nil ya atau badak gitu ya, hipopotamus ya. Tapi badak ini dikonotasinya di sini itu buruk ya, itu orang yang keras kepala ya. Tapi hippo itu di dalam hal ini juga singkatan ya, artinya highest paid person's opinion ya. Jadi yang gajinya paling gede di ruangan dia punya opini apa. Nah itu harus berani dilawan gitu ya. Itu katanya menjadi bagian dari culture-nya Google. Jadi ini ada kisahnya juga di halaman 41 ada Sridhar Ramaswamy ya berantem sama Sergey Brin. Sergey ini termasuk salah satu bosnya Google juga ya. Terus menolak ya timnya itu mau diminta Sergey untuk ngerjain solusinya ya. Sridhar ini nggak mau. Itu padahal Sridhar itu bawahan. Ya tapi dia maksa nggak mau karena meyakini solusi dia lebih bagus ya. Terus si Sergei-nya yang jadi bos ya itu sebenarnya bisa aja paksa bawahannya untuk kamu harus nurut ya, kamu kan bawahan gitu. Tapi dia enggak, dia kompromi aja ya. Jadi si Sridhar ini dapat sebagian dari timnya,
terus sebagian lagi ngerjain yang si Sergey mau ya. Tapi akhirnya Sridarnya nggak setuju juga ya dengan solusi yang semacam itu, udah kompromi nggak setuju, terus berdebat terus ya tentang apa ide mana yang lebih bagus ya. Akhirnya si Sergeynya yang bos ngalah, udah kasih aja gitu ya. Jadi culture yang semacam itu ya di Google tuh memungkinkan hal ini terjadi gitu ya, kata argumen di bukunya ini ya. Mungkin ini juga menjadi bagian dari promosinya Google ya waktu di awal-awal ini ya, supaya orang-orang kreatif itu mau ya datang ke mereka karena culture perusahaan mereka jadi terkenal gara-gara buku ini gitu ya. Tapi somewhat tampaknya kisah-kisah ini sih memang diyakini ya oleh orang-orang yang ada di Google itu ya, at least 10 tahun yang lalu itu ya, paling tidak ya. Sehingga ini analisisnya begini ya. Jadi kalau bos yang cerdas itu ya, mereka itu eh, mengerti dengan mendalam ya data dan teknologi dan decision apa keputusan yang mereka ambil ya, dan menjadi bos atau orang yang digaji paling tinggi itu eh, punya keyakinan yang sangat tinggi itu juga ya, sehingga mereka bisa memberikan kepercayaannya kepada bawahannya juga ya dengan pemahaman yang juga mendalam gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian dari eh, paling tidak yang dibanggakan di Google ya, dari culture-nya mereka gitu ya. Lalu juga ada apa semacam apa ini di paragraf di halaman 42 ya, bahwa orang-orang yang pandai dan kreatif itu ya, itu selalu gatal ya, selalu pingin gak setuju gitu. Karena dia bisa melihat ya satu solusi dari berbagai sisi gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu nggak bisa mentolerir ya orang-orang semacam itu ya, itu jadi susah ya, karena mereka jadi nggak didengar atau mereka dikesampingkan, di shutdown ya dengan cepat nih, bikin rusuh aja gitu ya. Padahal seringnya ide-ide mereka ya dan analisis mereka tuh tajam. Ya, dan kalau mereka ngumpul, mereka bisa berdebat ya banyak panjang gitu ya. Dan bos yang kuat itu ya paham ya bahwa perdebatan semacam itu bisa membawa kepada solusi yang lebih baik gitu ya. Jadi bisa mentolerir itu, memberikan ruangan untuk itu ya. Terus nggak cuman semata-mata bilang saya bos kamu harus nurut gitu. Itu bos yang lemah sebenarnya ya. Tapi ya Bapak Ibu juga yang di perusahaan tahulah banyak ya bos yang semacam itu. Mungkin lebih banyak ya daripada bos-bos yang memang percaya diri yang bisa membangun culture yang kuat ya. Nah, mungkin sejauh itu dulu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak soal culture ini? Atau gimana pengalaman Bapak Ibu di perusahaan? Kan Bapak Ibu bukan orang yang belum lulus ya, jadi udah ngerasain sepak terjang di perusahaan. Ada komentar? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Iya, Bu. Em, Kalau menerapkan ide-ide dari bawah itu biasanya kan bukan dari bawahan aja sih, Pak. Biasanya juga dari siapa aja bisa aja ya, Pak. Hmm. Ada resikonya gitu ya, Pak. Iya. Yang pengalaman Google itu resiko menerapkan ide-ide yang dari diskusi mereka itu yang paling buruk itu apa ya, Pak, yang pernah terjadi di mereka? Misalnya ada kerugian atau bagaimana? Ada info seperti itu nggak ya, Pak? Maksudnya secara teknis ya, produk mereka yang nanti komersial atau apa gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi memang kadang-kadang apa perusahaan jadi keras karena mungkin takut rugi ya. Oh, kamu idenya brilian tapi bikin rugi perusahaan gitu ya mungkin ya. Pertanyaannya Bu Kosia mungkin mengarah ke situ ya. Jadi konsekuensinya apa gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu bayangkan ya, perusahaan yang sekaliber Google itu kan memang selalu berusaha mengincar sesuatu yang kayaknya impossible ya. Secara teknologi masih eksperimental dan lain sebagainya ya. Jadi tanpa keberanian untuk mencoba-coba solusi ya, berusaha mencari sesuatu yang lebih smart begitu ya, itu nggak bakal bisa tuh. Kalau kita bisnisnya apa, bisnis biasa ya, bisnis as usual gitu ya, bukan disruptive teknologi begitu ya, ya mungkin bisa ya. Pokoknya ikut pasar aja gitu ya. Tapi perusahaan yang semacam Google kan memang nggak bisa ya. Jadi mereka tuh harus ya menghidupi culture yang seperti itu. Nah, caranya mereka menghindari kerugiannya adalah kalau ada ide-ide baru ya, mereka nggak tahu-tahu dapat apa semacam kemudahan yang berlebihan ya, atau resource dikasih ke mereka semua ya.
Jadi mereka juga paham ya bahwa bisa ada kegagalan-kegagalan seperti proyek Iridium itu yang langsung bangkrut ya dalam setahun. Jadi mereka selalu mulai dengan solusi-solusi kecil ya. Terus kan produk-produk mereka dibuka gitu aja, eksperimental, bebas, silakan pakai, sembari dipakai orang mereka coba amati gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu kenal ya berbagai produk Google yang terus jadi terkenal ya. Google Map lah, Waze lah, apa yang gratisan lah ini itu ya. Tapi eh, yang apa produk yang jelek, yang mati gitu aja, yang diam-diam juga banyak. Dan mungkin lebih banyak daripada produk yang bagus terus booming ya. Nah, cuman kan karena mereka kasih resource dikit aja ya, eksperimental. Kayak gitu tadi ya si Larry Page itu bisa ada problem dia tempel gitu aja di buletin terus ada tim lain yang tahu-tahu nyelesain gitu aja informal ya bukan bukan kerjaan dia gitu ya. Terus muncul solusi yang bagus. Jadi mereka tuh tunggu dulu ya sampai solusi itu bagus baru dikasih komitmen yang lebih tinggi ya, resource atau apa gitu ya. Kalau masih eksperimental mereka biarinin aja. Masing-masing tim itu kerja ya, lembur-lembur gitu ya. Biarinin aja gitu. Kan ini percobaan ya, belum dijual produknya, ditaruh aja orang bisa pakai gitu ya. Lama-lama kalau terbukti bagus ya, baru tuh komitmen itu ditingkatkan gitu. Jadi dengan demikian risiko atau konsekuensi ya terhadap solusi-solusi yang buruk ya, itu juga nggak tinggi ya. Tapi eh, risiko secara culture ya untuk supaya mencoba ya, berani mencoba yang baru dan gak dihukum ya, itu juga mereka sangat rendah. Jadi semua orang berani coba ya, tapi secara keuangan juga nggak merugikan, gitu ya, karena nggak ada komitmen yang terlalu dini atau terlalu percaya diri gitu ya terhadap solusi-solusi yang masih eksperimental. Dibiarinin aja, karena yang udah sekali bergoogle pada saat mereka udah booming, mereka nggak butuh untung cepat sih. Ya, jadi nggak mesti pokoknya produk ini harus siap masuk ke pasar dengan cepat terus di-push semua orang ya. Ah, ini masih belum bagus. Ini tapi dipaksa gitu ya. Nah, Google nggak kayak gitu ya. Makanya yang pertama launching AI juga bukan dia, padahal dia udah punya dan udah lama gitu ya. Mungkin dia nanti penyakitnya bisa kena innovators dilemma ya kalau nggak hati-hati ya. Tapi tampaknya dia keep up sih. Dia mulai launching Gemini-nya juga ya buat bisa dicoba orang dan sebagainya. Mungkin kapabilitasnya sama lah sama ChatGPT gitu ya. Tapi ChatGPT udah terkenal duluan. Cuman mengkomersialisasinya ChatGPT juga masih kesulitan. Sementara Google banyak uang. Uangnya yang dari search engine juga nggak bisa habis ya. Malah kena ini ya, kena sorot Departemen Kehakiman karena disinyalir monopoli gitu sekarang gitu ya. Nah, jadi memang agak tricky ya membangun keseimbangan culture itu. Bagaimana supaya ide-ide kreatif itu berani digulirkan, tapi juga secara kebijakan perusahaan, kalaupun banyak ide buruk ya, ide buruk itu tidak menghasilkan kerugian finansial yang seperti apa ya, dan sangat terkontrol gitu. Ya itu butuh ramuan-ramuan sih yang somehow Google tuh berhasil ya melakukannya. Mudah-mudahan menjawab Bu Kos ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, at least kan ini pengakuannya Google sendiri ya. Mungkin sih di bukunya lebih indah daripada yang kejadiannya. Tapi paling tidak karena bos-bosnya sendiri yang nulis buku ini, itulah yang mereka yakini ya dan mereka percayai gitu ya. Terus membentuk kerja sama tim itu ya juga ada beberapa resepnya. Ini ada dua mungkin yang ingin saya tunjukkan ya. Ada satu yang disebut dengan the rule of seven gitu ya. Jadi salah satu idenya adalah perusahaan yang pingin banyak ide kreatif beredar ya. Ini di halaman 43 dibilang perusahaannya tuh harus agak flat. Flat itu artinya organisasinya nggak panjang dan dalam ya. Ini bosnya dia ada bosnya lagi, ada bosnya lagi, ada bosnya lagi gitu ya. Jadi kalau apa cenderung organisasi itu sangat hierarkis ya, sangat banyak bosnya ke atas gitu ya. Ngambil keputusan kan jadi susah dan lambat ya. Tapi orang yang kreatif cerdas ya, pinginnya lebih flat, bukan karena supaya mereka lebih cepat akses ke bos, bukan itu, tapi mereka pingin
ada solusi yang bisa lebih cepat diambil keputusannya. Gitu ya. Jadi kalau flat itu lebih gampang ya mengaksesnya. Kalau nggak harus naik lagi. Saya tanya bos saya dulu. Saya tanya lagi ya karena yang di bawah nggak punya wewenang apa-apa gitu misalnya ya. Nah jadi katanya mereka lebih baik batasnya 7 ya. Kalau hierarki itu udah lebih dari 7 udah kebanyakan gitu ya. Jadi harus dibuat flat ya. Ya, angka 7 juga sebenarnya angka yang cukup tinggi ya. Tapi artinya mungkin di banyak perusahaan ada yang 10 gitu kali ya atau belasan ya. Sehingga perusahaannya luar biasa lambat gitu mungkin ya. Saya nggak tahu kadang-kadang di pabrik kan tetap harus berkelompok-kelompok gitu ya. Saya juga nggak tahu di perusahaan Bapak Ibu seberapa dalam itu organisasinya ya. Tapi menurut Google dan Google perusahaan besar ya, multinasional, internasional juga, dia rumusnya 7 ya. Terus rumus yang lain yang mereka terapkan belajarnya dari Jeff Bezos, belajarnya dari Amazon ya. Kalau Bapak Ibu lihat material bacaan itu ya Amazon yang di awal mulanya itu si Jeff Bezos tuh bosnya punya punya rules juga ya bahwa kalau punya timnya itu kalau lembur harus makan 2 pizza udah cukup. Jadi itu artinya adalah orangnya nggak boleh banyak-banyak ya sehingga menavigasi kerjasama itu jauh lebih gampang. Berapa batasnya 2 pizza buat makan kalau lembur. Kalau butuh makan yang lebih banyak dari itu berarti timnya terlalu besar ya dan tim-tim yang super hebat kan biasanya nggak besar-besar ya. Kalau Bapak Ibu nonton Mission Impossible orangnya di bawah 10, nonton di A-Team atau apa gitu ya. Orangnya besar, eh, kapabilitasnya yang besar, grupnya kecil, terus orangnya lincah-lincah gitu ya. Solusi banyak dan kenceng gitu ya dan kreatif gitu ya. Tapi gimana membentuknya 2 pizza. Jadi mereka ini saling membaca ya buku-buku yang Bapak Ibu baca itu terus jadi legendaris teori-teorinya ya dan apa histori perusahaannya mereka tahu ya terus mereka mereka terapkan gitu ya. Nah, salah satu lagi yang mereka terapkan ya yang membangun culture itu yang tampaknya penting juga ya adalah ini idenya adalah harus membunuh bajingan itu istilahnya ya. Ini kata yang mereka pakai ini knave ya. Ini knave ini adalah ya kalau diterjemahkan harafiah itu bajingan gitu ya, penjahat gitu ya. Jadi eh, apa yang disebut penjahat ya, salah satunya adalah kalau iri terhadap keberhasilan orang lain itu bajingan itu gitu ya. Nah, terus ada culture di mereka, kalau kamu jadi bos, terus di bawah kamu itu ada penjahatnya ya, harus cepet-cepet disingkirkan gitu ya. Jadi ini ya kalimatnya ini subbabnya judulnya Exile Knaves but Fight for Divas ya. Jadi kalau ada bajingan harus di diasingkan cepet-cepet ya. Tapi kalau ada divas ya itu harus diproteksi ya, harus di dilindungi. Nah, apa bedanya diva sama bajingan gitu ya? Jadi kalau kalau yang bajingan ya prioritasnya itu individual ya, cuman apa apa kepentingan dirinya bukan kepentingan tim. Gitu jadi mikirnya tuh cenderung buat dirinya dia sendiri ya. Nah, kalau diva ya, diva itu istilah yang dipakai di Google ya. Mereka kadang-kadang aneh ya. Tapi dan mereka mungkin meyakini diri mereka hebat ya, lebih hebat dari orang lain. Tapi buat mereka tim juga sama pentingnya ya. Kemenangan tim, kesuksesan tim itu sama pentingnya. Nah, diva itu katanya walaupun aneh harus ditolerir gitu ya dan bahkan harus dilindungi nih di halaman 51. Tapi kalau bajingan harus secepatnya disingkirkan gitu ya karena dia mementingkan diri sendiri terus kalau orang lain berhasil dia iri dan sebagainya ya. Itu akan membentuk culture ke arah yang lebih lebih beracun ya dan apalagi kalau bajingannya itu bos gitu ya. Itu susah ya. Tapi ya Bapak Ibu juga tahu di perusahaan-perusahaan yang real ya bukan perusahaan sultan kayak Google yang bajingan ya banyak dan kadang-kadang jadi bos ya dan sulit ini ya sulit sulit juga dihindari ya terus yang di bawah itu cuman bisa kapan ya bosnya ganti kapan bosnya ganti gitu kali ya. Nah jadi itu ya rumus-rumusnya di Google ya. Mungkin buat Bapak Ibu kadang-kadang ini too good to be true ya tapi at least itu yang tertulis di buku mereka dan itu yang mereka yakini. Ada komentar Bapak Ibu? Pertanyaan?
Nah, ini di bagian belakang chapter culture itu ya ada hal penting lagi sebelum kita move on ke bagian technical ya. Ini salah satu slogannya mereka juga di awal ya adalah jangan jadi jahat ya, don't be evil ya. Jadi ini di apa sub bagian yang ini tuh ada kisah ya. Kalau mereka meeting berdebat habis-habisan gitu ya. Tapi kalau ada yang sampai bilang jangan jadi jahat ya, itu semua diem dan itu semacam mantranya mereka katanya. Karena kalau udah sampai pilihannya adalah jahat dan gak jahat ya, semua orang udah paham bahwa kalau jahat itu harus di shutdown. Gitu ya, itu menjadi bagian dari culture-nya mereka ya, at least pengakuannya Eric Smith dan apa Jonathan Rosenberg yang nulis buku ini begitu ya. Nah, ini mereka membandingkannya ya dengan culture di Toyota ya. Di Toyota itu ada ini apa sistem yang disebut Kanban atau Kaizen gitu ya. Itu sangat terkenal bagaimana Toyota itu bisa menghasilkan produk-produk yang handal ya. Karena buat mobil ya, mobil itu kan lewat ban berjalan produksinya. Kalau dia udah sampai di ujung, eh, waktu di assemble itu baru ketahuan ada kesalahan ya. Itu tuh buat dibalikin lagi ke belakang merugikan ya dan apa eh, jadi problem yang sangat besar itu. Kalau ketahuannya di tengah sebelum apa fase produksi tertentu itu jauh lebih mudah dinavigasi. Yang paling merugikan adalah kalau udah diturunkan ke pasar terus harus di callback ya karena alasan keamanan dan lain sebagainya ya. Terakhir Toyota kena masalah itu ya. Eh, Menipu apa hasil crash test ya itu kan jadi apa jadi heboh ya karena Toyota itu terkenal nggak begitu begitu ya tapi terakhir-terakhir ini mungkin tekanan ekonomi atau apa ada kasus-kasus kayak gitu juga. Nah tapi sistem Kanban atau Kaizennya Toyota itu terkenal ya at least dibangun dari awal ya bahwa kalau ada pegawai yang rendahan melihat ada kesalahan produksi, kalau dia tarik peluitnya itu ya semua produksi itu harus berhenti. Bos harus datang dengerin kenapa gitu ya. Karena kalau produknya udah sampai di ujung ban berjalannya terus harus diulang lagi itu sangat merugikan. Ya jadi itu culture-nya yang ditulis di buku ini adalah betapa pegawai bawahan itu bisa menghentikan keseluruhan produksi ya walaupun dia nggak punya power apa-apa gitu ya. Dan ini apa si Eric Smith ini menceritakan kisah ini bahwa kalau di meeting ada pegawai bawahan yang bilang don't be evil, semua orang harus dengar gitu ya, jangan jadi jahat ya. Nah, tapi tentu di era sekarang setelah 10 tahun lebih dari buku itu ya, ya akhirnya kan masuk ke dalam apa versi pengadilan ini ya di Departemen Kehakiman di Amerika itu artikel yang saya tunjukin barusan itu ya permasalahan monopoli itu di dalam sistem yang kayak di Amerika di apa disikapi juga sebagai semacam kejahatan ya karena eh, menghalangi kompetitor untuk masuk ke pasar dengan bebas ya. Jadi ada barrier tertentu yang dibangun yang menyulitkan orang lain itu untuk masuk begitu ya di pasar search engine begitu ya. Nah, kita harus lihat nih kisahnya ya. Apa iya ya Google masih meyakini don't be evil ya atau sekarang mungkin udah ada pergeseran ya. Ini jadi kisah yang jadi menarik nih buat Bapak Ibu ikuti beritanya ya. Nah, kita lihat rumus-rumus teknikal dia sedikit ya. Ada waktu mungkin masih sedikit ya. At least yang diyakini Google strategi mereka seperti apa. Tertulis di chapter berikutnya yang saya cuplik buat Bapak Ibu baca ya. Jadi salah satu yang mereka yakini adalah harus punya technical insights, bukan persoalan market research. Ya, ini juga tipikal ya sikap yang dianut perusahaan-perusahaan yang main disruptive technology ya. Kalau Bapak Ibu mainnya sustainable technology ya, yang udah tradisional gitu ya, yang market research biasanya yang jadi acuan dan seterusnya. Karena sebenarnya marketnya udah sangat teratur gitu ya, udah tradisional gitu. Tapi kalau main teknologi baru yang belum ketahuan marketnya kayak apa, nggak bisa main market research. Memang nggak bisa ya sehingga yang diyakini oleh Google adalah harus punya keunggulan secara teknikal yang real. Kalau nggak ada nilai jual itu nggak bakal bisa main gitu ya. Nah jadi salah satunya ya kenapa mereka bisa menghasilkan
search engine yang luar biasa ya, melampaui yang lain. Ini tertulis nih, tertulis resepnya aja ya, caranya mereka melakukan tetap itu rahasia dapur mereka ya. Di halaman 69 ini tertulis ya, search engine itu ya adalah mencari page apa yang banyak sekali page yang lain menunjuk ke sana. Ya, sehingga dengan demikian kalau banyak sekali yang menuju ke sana berarti itu kontennya high quality ya. Tapi kan Bapak Ibu bisa bayangin ya, caranya mencapai itu adalah Google itu harus punya crawler ya, kayak laba-laba yang menggerogoti seluruh internet, terus bisa punya peta eh, link mana yang menunjuk ke page mana aja ya, sehingga dengan demikian mereka bisa melihat relevansi dan prioritas setiap link itu seberapa tinggi. Dengan dicerna kayak gitu oleh AI mereka, mereka selalu bisa menghasilkan search engine yang memang dicari oleh hasil pencarian yang dicari oleh usernya gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan itu berapa banyak komputasi yang sangat masif yang semacam itu ya. Makanya Google Scholars ya, salah satu produknya Google itu bisa mencari eh, paper ya dimanapun di seluruh penjuru seantero jurnal yang terafiliasi kepada universitas atau peneliti tertentu gitu ya, karena memang crawlernya udah jalan kok, dia tinggal kumpulin datanya, karena search engine yang biasa aja juga memakai technical insight yang semacam itu gitu ya, cuman tinggal dia keluarin aja dalam bentuk Google Scholars begitu ya. Nah jadi eh, kalau ada keunggulan teknikal yang semacam itu baru bisa jualan. Ya, jadi ini ada kalimatnya di salah satu halaman ini ya, halaman 73 ya, bahwa produk yang paling bagus hanya bisa sukses karena berbasis faktor-faktor teknis, bukan karena urusan bisnis. Ya, jadi ya tentu ini mungkin kalimat yang terlalu menyederhanakan ya, karena Bapak Ibu yang belajar bistek ini tahu juga ya, banyak faktor bisnis ya. Kalau Bapak Ibu udah baca Innovator's Dilemma atau Crossing the Chasm dan lain sebagainya gitu ya, faktor ekonomi itu kencang juga. Bukan berarti orang-orang di Google ini nggak paham hal-hal itu ya, karena mereka baca ya. Tapi mereka rasa ya, kalau kamu mau fokus sebagai company apa teknologi ya, harus ada keunggulan teknikal itu. Ya, walaupun di bagian ekonomi, bisnis wise kamu tajam gitu ya, tapi tanpa keunggulan teknikal itu ya nggak bisa masuk ke sana gitu ya. Nah, jadi itu yang mereka yakini itu ya, dan search engine mereka itu terbukti ya udah bertahan puluhan tahun ya, sampai dilirik sama Departemen Kehakiman mau dibelah gitu ya, karena ditenggarai apa punya potensi monopoli gitu ya. Nah, salah satu rumus dari Google juga ya adalah spesialisasi. Ya, jadi saingan-saingannya Google ya, waktu sebelum ada Google tuh ada Yahoo dan lain sebagainya, itu sibuk bangun portal. Tapi Google portal tuh kan kayak solusi yang lebih inilah, kayak Yahoo bangun apa email Yahoo mereka juga portal dan lain sebagainya. Google bilang dia mau spesialisasi khusus untuk searching doang. Udah satu aja, tipis aja gitu. Tapi mau yang tipis itu seunggul mungkin, lebih hebat dari semua yang ada yang lain. Ya, jadi spesialisasi. Hebatnya di mana? Terus jadilah yang paling hebat beneran di bagian itu ya. Itu yang diyakini Google ya. At least ini yang mereka tulis di bukunya ya. Jadi spesialisasi itu yang mereka lakukan ya. Nah, tapi yang interesting juga ya adalah kayak ada prinsip yang berlawanan. Salah satunya adalah harus defaultnya itu ke sistem yang open, bukan yang tertutup. Makanya Bapak Ibu melihat Google tuh mengembangkan Android ya, open ya, bisa kerja di apa hardware yang mana aja. Kalau Apple kan nggak mau ya, Apple maunya solusi-solusi mereka tertutup ya, sulit terhubung dengan yang lain. Mereka mau kuasai hulu ke hilir begitu ya. Nah, lalu pandangan mereka terhadap Apple apa? Di sini ada komentarnya nih, interesting banget ya. Jadi ini ya di halaman 90 komentarnya adalah ya, iya sih, Apple itu mainnya sistemnya tertutup ya, pakai operating system mereka sendiri iOS ya, mau mengontrol semua apa skalabilitas ya, produk apa apps mereka kontrol semua.
Android nggak mau ya. Android produknya Google maunya open, apa, pertumbuhannya dahsyat ya karena semua platform bisa pakai ya. Terus nggak berbayar ya. Ciri-ciri yang open source juga biasanya gratis ya. Bisa dikembangkan oleh perusahaan lain ya. Eh, Terus perusahaan lain bisa pasang di hardware-nya, jualan di hardware-nya ya. Nah, tapi itu mendorong ya sehingga tadinya orang searchingnya cuma di komputer doang, sekarang pindahnya ke mobile. Di smartphone orang searching, padahal bisnis utamanya Google adalah searching. Tapi orang searchingnya bukan cuma dari komputer yang jumlahnya terbatas, tapi dari smartphone-nya mereka semua, searchingnya jadi berlipat ganda. Justru bisnis iklannya Google jadi berlipat ganda karena mereka menggratiskan ya dan membuat platform mereka terus-menerus open. Ya jadi yang tertutup itu makin lama makin kerdil. Google meyakini kalau kamu bisa kayak Apple ya, dia dia sangat generous ya pendapatnya terhadap Apple. Dia tulis gini, but keep in mind ya that Apple success with the iPhone just like Google's with search was based on an unusual set of technical insights ya. Jadi baik iPhone maupun Google punya keunggulan teknisnya ya. Kamu harus ingat kata dia, dia nggak mau ngomong hal yang buruk ya soal Apple gitu aja ya. Mereka masing-masing punya keunggulan teknisnya sehingga produknya itu superior ya. Jadi dia generous ya bilang Apple itu superior produknya dan bisa juga menguasai pasar ya. Kalau kamu bisa mencapai hal itu dengan sistem yang tertutup kayak Apple, silakan katanya gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, defaultnya bikin open system. Gitu yang mereka yakini. Ya jadi ya silakan aja ya kalau mau yang tertutup bisa aja berhasil ya. Kayak Apple kata mereka karena Apple hebat juga produknya. Tapi kalau kamu nggak bisa kayak Apple, ya lebih bagus sistem yang terbuka gitu ya. Nah, jadi sejauh itu ya mudah-mudahan Bapak Ibu menangkap ide-ide apa esensialnya dari dua chapter yang tersedia di Learn itu. Bapak Ibu bisa baca lagi lengkapnya ya. Eh, Paling tidak si Google meyakini kehebatan mereka bukan cuma persoalan teknikal ya. Persoalan teknikal itu menjadi bagian yang mereka meyakini sangat kuat juga, tapi juga menghasilkan keunggulan teknikalnya itu ya didorong oleh perusahaan yang dibentuk dengan culture tertentu ya. Itu keyakinan mereka juga. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Seberapa bisa ya kita menularkan hal itu di perusahaan kita masing-masing? Gimana pendapat Bapak Ibu? Kalau nggak ada komentar berarti susah kali ya. Oke, baiklah. Jadi kita sampai di sini malam ini ya, Bapak Ibu silakan merenungkan pelajaran-pelajaran yang didapat tuh seberapa jauh bisa diaplikasikan di perusahaan dan konteksnya masing-masing. Tapi kalaupun nggak bisa sekarang, siapa tahu di masa depan ya. Keep on learning, keep on thinking. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.